Oke, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4, saya Vidian, dan ada rekan saya Widya dan Clarissa, akan mempresentasikan tugas semester untuk sistem pengendalian manajemen terkait PT Penarup Industri. Bagaimana sistem pengendalian manajemen diterapkan di PT Penarup Industri, dan apa saja yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi tantangan serupa di masa depan? Sistem pengendali manajemen di PT Penarup Industri tampaknya kurang efektif dalam mengantisipasi dan mengelola krisis yang disebabkan oleh menurunnya permintaan global. Nah, langkah-langkah yang dilakukan seperti PHK massal menunjukkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan sistem pengendalian dan perencanaan strategis mereka. Untuk menghadapi tantangan serupa di masa depan, PT Penarup Industri perlu meningkatkan proses perencanaan yang mengembangkan rencana kontingensi yang lebih baik untuk situasi krisis ekonomi global. Selanjutnya ada diversifikasi pasar yang ketergantungan pada pasar Amerika dan Eropa dengan menjajaki pasar-pasar baru. Dan yang ketiga, komunikasi internal yang lebih baik, melibatkan karyawan dan serikat buruh dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan. Selanjutnya oleh Widya. Terima kasih, Kak Evi. Soal yang pertama yaitu apa saja pengendalian manajemen yang telah diterapkan oleh PT Penarup Industri untuk mengelola risiko penurunan permintaan global dan sejauh mana pengendalian tersebut efektif. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, sulit untuk menentukan secara spesifik pengendalian manajemen apa yang telah diterapkan oleh PT Penarup Industri untuk mengelola risiko penurunan permintaan global. Namun, kita dapat menganalisis beberapa kemungkinan dan implikasi dari tindakan yang telah mereka ambil. PT Penarup Industri telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi penurunan permintaan global, terutama dari pasar Amerika dan Eropa. Yang pertama yaitu pengurangan jumlah karyawan atau PHK massal. Perusahaan mengurangi jumlah pekerja untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan jumlah pesanan yang berkurang. Maka ini memang dapat menurunkan biaya operasional, tapi berdampak buruk pada kesejahteraan pekerja dan hubungan perusahaan dengan serikat buruh. Selain itu, jika produksi meningkat lagi di masa depan, perusahaan bisa kesulitan mencari tenaga kerja baru. Kedua, ada pemotongan gaji karyawan. Perusahaan memotong gaji pekerja sebesar 800.000 hingga 1.300.000 per orang dalam beberapa periode pada tahun 2020. Meski langkah ini membantu mengurangi biaya operasional, hal ini menimbulkan protes dari serikat buruh karena dilakukan tanpa kesepakatan yang jelas. Pemotongan gaji juga dapat menurunkan motivasi kerja dan loyalitas karyawan. Yang ketiga, ada upaya menghindari PHK sebelum melakukannya. Perusahaan mengklaim telah mencoba berbagai cara sebelum melakukan PHK, sesuai dengan aturan yang berlaku seperti efisiensi produksi dan negosiasi dengan pihak terkait. Sayangnya, langkah ini tidak cukup untuk menyelamatkan pekerjaan para pekerja karena PHK tetap terjadi. Ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum efektif dalam menghadapi dampak ekonomi global. Yang terakhir ada penyesuaian produksi sesuai dengan permintaan pasar. Perusahaan menyesuaikan jumlah produksi berdasarkan jumlah pesanan yang diterima agar tidak mengalami kelebihan produksi. Langkah ini bisa membantu menyeimbangkan antara biaya operasional dan pendapatan perusahaan. Namun jika tidak diiringi dengan strategi pemasaran baru atau ekspansi ke pasar lain, perusahaan tetap rentan terhadap perubahan permintaan global. Langkah-langkah yang diambil oleh PT Penarup Industri ini lebih bersifat jangka pendek dan hanya fokus pada pengurangan biaya. Agar lebih efektif dalam menghadapi tantangan global, perusahaan perlu mencari solusi jangka panjang seperti diversifikasi pasar agar tidak hanya tergantung pada Amerika dan Eropa. Inovasi produk untuk menarik lebih banyak pelanggan dan efisiensi produksi tanpa harus mengorbankan kesejahteraan pekerja. Selanjutnya ada soal yang kedua yaitu bagaimana peran sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan dalam membantu manajemen mengambil keputusan terkait efisiensi operasional termasuk PHK. Sistem pelaporan keuangan dan
non-keuangan sangat penting dalam membantu manajemen PT Penarup Industri mengambil keputusan terkait efisiensi operasional termasuk keputusan sulit seperti PHK. Adapun peran sistem pelaporan dalam pengambilan keputusan PHK di PT Penarup Industri, yaitu laporan keuangan yang membantu mengidentifikasi masalah finansial seperti penurunan penjualan dan profitabilitas, serta memperkirakan dampak PHK terhadap keuangan perusahaan. Contoh di PT Penarup Industri, jika pelaporan keuangan menunjukkan penurunan pesanan dari pasar global, manajemen mungkin memutuskan untuk mengurangi biaya tenaga kerja sebagai salah satu solusi efisiensi. Lanjut, Kak. Untuk yang laporan non-keuangan, yaitu membantu mengukur dampak PHK terhadap hal-hal non-finansial seperti moral karyawan, produktivitas, dan reputasi perusahaan. Contoh di PT Penarup Industri, jika laporan non-keuangan menunjukkan bahwa pemotongan gaji berdampak negatif pada produktivitas dan moral karyawan, manajemen bisa mempertimbangkan solusi lain seperti penyesuaian jam kerja atau rotasi tenaga kerja sebelum memutuskan untuk PHK massal. Kedua, yaitu sistem pelaporan yang komprehensif membantu manajemen mengambil keputusan PHK yang lebih rasional dan terukur. Data dari laporan keuangan dan non-keuangan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi perusahaan dan memungkinkan manajemen untuk mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil tindakan. Laporan keuangan dan non-keuangan adalah alat bantu paling penting dalam pengambilan keputusan bisnis, terutama dalam situasi sulit seperti PHK. Data yang akurat membantu manajemen membuat pilihan yang lebih baik dan meminimalkan dampak negatif. Jika digunakan secara efektif, kedua sistem pelaporan ini dapat membantu PT Penarup Industri membuat keputusan yang lebih seimbang, mempertimbangkan baik aspek keuangan maupun kesejahteraan karyawan. Selanjutnya soal ketiga, yaitu apakah PT Penarup Industri memiliki sistem monitoring terhadap dampak keputusan strategi seperti pemangkasan upah dan PHK pada kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan. Nah, PT Penarup Industri ini kemungkinan memiliki sistem monitoring untuk mengevaluasi dampak keputusan strategi seperti pemangkasan upah dan PHK terhadap kinerja karyawan dan produktivitas. Namun, efektivitasnya masih perlu dipertanyakan, mengingat adanya protes dari serikat buruh dan pemangkasan tenaga kerja yang terus terjadi. Indikator monitoring yang bisa digunakan yaitu pertama produktivitas karyawan untuk mengukur output kerja sebelum dan sesudah PHK atau pemotongan gaji untuk melihat apakah ada penurunan. Kedua, ada tingkat absensi dan turnover. Jika absensi meningkat atau banyak pekerja mengundurkan diri, ini bisa menjadi tanda ketidakpuasan karyawan. Ketiga, ada survei kepuasan karyawan, mengevaluasi dampak kebijakan terhadap moral dan motivasi kerja. Keempat, ada kinerja produksi dan kualitas produk, memantau apakah pengurangan tenaga kerja mempengaruhi jumlah atau kualitas barang yang diproduksi. Selanjutnya ada efektivitas sistem monitoring. Jika sistem monitoring berjalan baik, perusahaan seharusnya dapat mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan efisiensi dan mencari solusi alternatif sebelum masalah semakin membesar. Namun, fakta bahwa pemangkasan upah dan PHK terus berlanjut menunjukkan bahwa perusahaan mungkin kurang responsif terhadap dampak kebijakan mereka. Jika PT Penarup Industri memiliki sistem monitoring yang efektif, perusahaan seharusnya dapat menyeimbangkan efisiensi dengan kesejahteraan pekerja. Namun, gelombang PHK dan protes buruh menunjukkan perlunya ada evaluasi ulang terhadap cara perusahaan dalam mengelola dampak kebijakan strategisnya. Nanti selanjutnya saya kembalikan ke Kak Evi. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, sejauh mana PT Penarup Industri melibatkan karyawan dan serikat buruh dalam proses pengambilan keputusan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan? Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, PT Penarup Industri tampaknya kurang melibatkan karyawan dan serikat buruh dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait dengan pemotongan gaji dan PHK. Ini menyebabkan konflik yang berkepanjangan dengan serikat buruh. Untuk menghindari konflik serupa di masa depan, PR untuk yang diperlukan untuk perusahaan adalah mengadakan diskusi terbuka
Komunikasi yang lebih transparan dan terbuka dengan karyawan dan serikat buruh, konsultasi dan negosiasi yang melibatkan karyawan dan serikat buruh dalam proses konsultasi sebelum mengambil keputusan yang signifikan. Yang ketiga, meningkatkan kehubungan industrial, membangun hubungan yang lebih baik dengan serikat buruh melalui dialog yang berkelanjutan. Pertanyaan kelima, apakah perusahaan memiliki mekanisme feedback untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses manajemen risiko, khususnya dalam situasi krisis ekonomi global? Informasi yang diberikan tidak menyebutkan adanya mekanisme feedback yang jelas di PT Penarup Industri. Nah, untuk meningkatkan manajemen risiko, perusahaan perlu mengimplementasikan sistem feedback dengan membuat mekanisme untuk menerima dan mengevaluasi umpan balik dari karyawan, serikat buruh, dan pihak lain terkait proses manajemen risiko. Yang kedua ada audit internal dan eksternal. Melakukan audit internal dan eksternal secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, pelatihan manajemen risiko. Memberikan pelatihan kepada manajemen dan karyawan mengenai manajemen risiko dan strategi krisis. Pertanyaan keenam, bagaimana struktur anggaran dan kebijakan anggaran perusahaan mendukung atau menghambat perusahaan dalam menghadapi tekanan ekonomi global? Nah, struktur dan kebijakan anggaran yang efektif sangat penting untuk menghadapi tekanan ekonomi global. PT Panerum Industri perlu memastikan bahwa pertama, menyusun anggaran yang fleksibel sehingga dapat diadaptasi sesuai dengan perubahan situasi ekonomi. Yang kedua, pengelolaan kas yang baik, memastikan likuiditas yang cukup untuk menahan dampak negatif dari penurunan permintaan. Yang ketiga, investasi dalam inovasi, mengalokasikan anggaran untuk investasi dalam inovasi dan diversifikasi produk agar tetap kompetitif di pasar global. Selanjutnya akan diserahkan pada Clarissa. Oke, baik, terima kasih Kak. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal nomor 7, di mana apakah PT Penarup Industri memiliki pengendalian strategis untuk memastikan keberlanjutan bisnis seperti diversifikasi pasar atau inovasi produk selain hanya berfokus pada efisiensi biaya. Dari informasi yang ada, PT Penarup Industri tampaknya lebih fokus pada efisiensi biaya dalam menghadapi tantangan ekonomi global seperti yang tercermin dalam langkah pemutusan hubungan kerja PHK massal dan pemotongan gaji yang mereka lakukan. Alasan utama yang disampaikan oleh pihak perusahaan adalah penurunan permintaan global, terutama dari pasar Amerika dan Eropa, akibat krisis ekonomi. Namun, untuk memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang, perusahaan seperti PT Panarup Industri mungkin perlu mempertimbangkan strategi lain, seperti diversifikasi pasar dan inovasi produk. Diversifikasi pasar bisa melibatkan perluasan ke pasar-pasar baru yang kurang terpengaruh oleh krisis global atau yang memiliki permintaan yang stabil. Selain itu, inovasi produk seperti pengembangan lini produk baru atau peningkatan kualitas produk bisa membantu perusahaan untuk tetap kompetitif dan menarik bagi konsumen. Jika perusahaan hanya mengandalkan efisiensi biaya tanpa mengambil langkah-langkah ini, mereka berisiko kehilangan daya saing di pasar global yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, pengendalian strategis yang lebih kompresif yang mencakup aspek pasar dan produk bisa menjadi kunci untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan jangka panjang PT Panarup Industri. Selanjutnya yang kedelapan, di mana bagaimana perusahaan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan saat melakukan PHK massal dan apakah ada mekanisme pengendalian hukum yang diterapkan, yaitu untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan saat melakukan PHK massal, perusahaan seperti PT Panarup Industri harus mematuhi berbagai ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam hal prosedur PHK maupun pemenuhan hak-hak karyawan yang terdampak. Beberapa langkah yang dapat diambil perusahaan untuk memastikan kepatuhan ini antara lain yang pertama yaitu pemenuhan hak karyawan yang terkena PHK. PT Panarup Industri diharuskan untuk memberikan hak-hak karyawan yang terkena PHK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak lainnya. Dalam kasus ini, Kementerian Ketenagakerjaan Kemenker memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan terkait pembayaran hak-hak tersebut.
Lalu yang kedua ada konsultasi dengan pihak serikat buruh, di mana sebelum melakukan PHK massal, perusahaan harus melakukan konsultasi dengan serikat buruh atau perwakilan karyawan, seperti yang tercantum dalam pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, perusahaan perlu berkoordinasi dengan serikat buruh untuk memberikan pemahaman dan mencari solusi bersama yang bisa mengurangi dampak sosial bagi karyawan. Ketiga, langkah pencegahan PHK massal. PT Panarup Industri mengklaim bahwa mereka telah berupaya mengikuti surat edaran Menakertas nomor SE 907 Men PHI PPHI 10/2004 tentang pencegahan PHK massal yang mengharuskan perusahaan untuk mencari alternatif lain terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan PHK. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk meminimalkan PHK terhadap karyawan. Yang keempat, ada pengawasan oleh pemerintah. Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pengawasan pelaksanaan PHK massal ini untuk memastikan bahwa proses sesuai dengan ketentuan hukum. Jika ada ketidaksesuaian, kementerian dapat menindaklanjuti dengan memberikan sanksi atau peringatan kepada perusahaan. Yang kelima, ada mekanisme pengendalian hukum. Dalam hal ini, jika ada pelanggaran terkait PHK atau pemotongan gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, karyawan atau serikat buruh dapat mengajukan sengketa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pengendalian ini memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, termasuk PHK dan pembayaran hak-hak karyawan yang terdampak. Secara keseluruhan, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, perusahaan harus mengikuti prosedur yang jelas, melibatkan pihak yang berwenang, serta memastikan bahwa hak-hak karyawan yang terdampak PHK dipenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adanya pengawasan dari pemerintah dan mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh karyawan juga berfungsi sebagai kontrol untuk menjaga kepatuhan perusahaan terhadap aturan tersebut. Yang kesembilan, apakah sistem kompensasi dan insentif karyawan telah dirancang untuk memitigasi dampak negatif dari keputusan seperti pemotongan gaji atau PHK? Sistem kompensasi dan insentif karyawan yang dirancang untuk memitigasi dampak negatif dari keputusan seperti pemotongan gaji atau PHK sangat penting, terutama dalam situasi krisis ekonomi atau penurunan permintaan global. Berdasarkan informasi yang ada tentang PT Panarup Industri, pemotongan gaji yang terjadi pada periode Juni, Juli, dan Agustus September 2020, serta keputusan PHK massal yang terjadi sejak 2023 menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tantangan besar untuk menjaga kelangsungan bisnis. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah merancang sistem kompensasi dan insentif yang dapat mengurangi dampak negatif tersebut. Lalu beberapa elemen dalam sistem kompensasi dan insentif yang bisa diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi dampak negatif bagi karyawan lain, yaitu yang pertama ada pesangon dan uang penghargaan masa kerja, di mana dalam hal pemutusan hubungan kerja PHK, perusahaan diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan pesangon dan penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan. Ini adalah bentuk kompensasi langsung yang dapat membantu karyawan terkena PHK untuk mengurangi dampak finansial. Selain itu, perusahaan juga memberikan uang penggantian hak seperti uang cuti yang belum diambil. Yang kedua, ada program jaminan sosial atau bantuan keuangan. Untuk membantu karyawan yang terkena PHK, perusahaan bisa menyediakan program jaminan sosial tambahan atau bantuan keuangan sementara. Ini bisa berupa bantuan tunai atau fasilitas untuk mencari pekerjaan baru, seperti pelatihan keterampilan, kesempatan untuk beralih ke pekerjaan lain di perusahaan yang sama jika memungkinkan. Yang ketiga, ada kompensasi kinerja dan insentif lainnya. Untuk mengurangi dampak pemotongan gaji sementara, perusahaan bisa menawarkan insentif kinerja berbasis pencapaian, seperti bonus atau tunjangan berdasarkan kontribusi karyawan dalam meningkatkan efisiensi atau mencapai target. Perusahaan insentif berbasis pencapaian ini dapat memberikan motivasi tambahan kepada karyawan untuk tetap bekerja dengan semangat meski menghadapi tantangan. Lalu di sini ada yang keempat, komunikasi yang transparan dan konsultasi dengan
karyawan. Ketika perusahaan harus melakukan pemotongan gaji atau PHK, penting bagi perusahaan untuk melakukan komunikasi yang transparan kepada karyawan, memberikan penjelasan yang jelas tentang alasan keputusan tersebut. Proses ini dapat dilakukan melalui pertemuan dengan perwakilan serikat buruh atau kelompok karyawan untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi perusahaan, upaya yang dilakukan untuk mencegah PHK. Hal ini dapat mengurangi ketegangan, memberi rasa keadilan bagi karyawan yang terdampak. Lalu yang kelima ada fasilitas pengembangan karir, memberikan peluang bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan mereka dapat menjadi bentuk insentif yang dapat menambah nilai bagi perusahaan dan karyawan. Pelatihan ulang atau kesepakatan untuk mengikuti program pengembangan karir dapat membantu karyawan tetap relevan di pasar tenaga kerja, terutama jika perusahaan mengalami kesulitan ekonomi yang mengarah pada pengurangan tenaga kerja. Meskipun langkah-langkah seperti pemotongan gaji dan PHK mungkin diambil untuk menjaga kelangsungan perusahaan harus memastikan bahwa sistem kompensasi dan insentif yang ada dirancang dengan baik untuk memitigasi dampak negatif tersebut bagi karyawan. Hal ini penting untuk menjaga moral karyawan yang terpisah dan membantu mereka merasa dihargai meski dalam kondisi sulit. Lalu yang ke-10, bagaimana peran budaya organisasi dan etika dalam proses pengembalian keputusan strategis yang melibatkan karyawan, dan apakah hal ini sudah menjadi bagian dari pengendalian manajemen perusahaan? Budaya organisasi dan etika memainkan peran krusial dalam proses pengembalian keputusan strategis yang melibatkan karyawan. Keduanya tidak hanya mempengaruhi cara keputusan diambil, tetapi juga bagaimana keputusan tersebut diterima dan dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi. Peran budaya organisasi berpengaruh terhadap pengembalian keputusan. Yang satu yaitu ada kolektivisme versus individualisme. Budaya organisasi yang bersifat kolektif cenderung melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan, sedangkan budaya individualis biasanya memberikan wewenang lebih kepada individu tertentu. Hal ini berimplikasi pada cara tim berkolaborasi dan berkomunikasi yang sangat penting dalam konteks perusahaan multinasional yang menghadapi keragaman budaya. Yang kedua, nilai-nilai organisasi. Nilai yang dianut oleh organisasi seperti inovasi atau efisiensi menentukan prioritas dalam pengembalian keputusan. Perusahaan yang berfokus pada inovasi mungkin lebih bersedia mengambil resiko dibandingkan dengan perusahaan yang menekankan stabilitas. Yang ketiga, ada komunikasi antar budaya. Dalam konteks global, perbedaan bahasa dan budaya dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi dan pada gilirannya, kualitas keputusan yang diambil. Membangun budaya hibrida dapat membantu mengatasi tantangan ini. Lalu ada etika dalam pengembalian keputusan. Etika berfungsi sebagai panduan dalam menentukan apa yang dianggap benar atau salah dalam proses pengembalian keputusan. Keputusan strategis yang mempertimbangkan etika dan cenderung lebih diterima oleh karyawan masyarakat luas, sehingga meningkatkan reputasi perusahaan dan memperkuat komitmen karyawan terhadap visi dan misi organisasi. Pengendalian manajemen. Budaya organisasi dan etika seharusnya menjadi bagian integral dari pengendalian manajemen perusahaan. Pengendalian manajemen yang baik mencakup yang pertama yaitu integritas budaya dan strategis. Kesesuaian antara budaya organisasi dan strategis bisnis dapat memperlancar implementasi strategis tersebut ketika budaya mendukung tujuan strategis keputusan yang diambil lebih efektif. Yang kedua, keterlibatan karyawan. Melibatkan karyawan dalam proses pengembalian keputusan tidak hanya meningkatkan rasa memiliki, tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut mencerminkan nilai-nilai organisasi. Dengan demikian, untuk mencapai keberlanjutan dan daya saing di pasar global, perusahaan perlu mengintegrasikan budaya organisasi dan etika ke dalam setiap aspek pengendalian manajemen serta proses pengembalian keputusan strategis. Baik, dari penjelasan tersebut, kami menyimpulkan bahwa PT Panerum Industri menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola risiko penurunan permintaan global, terutama dari pasar Amerika dan Eropa. Meski perusahaan telah mengambil langkah-langkah seperti pemangkasan gaji dan PHK massal untuk mengurangi biaya, strategi ini lebih bersifat jangka pendek dan belum cukup
efektif dalam menangani dampak jangka panjang dari krisis ekonomi. Pengendalian manajemen yang lebih komprehensif termasuk diversifikasi pasar, inovasi produk, dan komunikasi lebih baik dengan karyawan sangat diperlukan untuk meningkatkan daya tahan perusahaan. Oke, selanjutnya saran dari kami dengan pendekatan yang lebih berimbang antara efisiensi biaya dan pengelolaan risiko yang lebih baik, PT Panarup dapat lebih siap menghadapi tantangan ekonomi global di masa depan. Nah, yang pertama, meningkatkan perencanaan strategis. Panarup perlu menyusun rencana kontingensi yang lebih baik untuk mengantisipasi krisis ekonomi global. Yang kedua, diversifikasi pasar. Astagfirullahaladzim, kaget. Mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika dan Eropa dengan memperluas ke pasar baru yang lebih stabil. Yang ketiga, komunikasi dengan karyawan. Melibatkan lebih banyak karyawan dan serikat buruh dalam pengambilan keputusan agar transparansi dan kepercayaan meningkat. Yang keempat, fokus pada inovasi. Mengembangkan produk baru untuk tetap kompetitif dan menarik bagi konsumen. Yang kelima, evaluasi sistem pengendalian, memperbaiki sistem monitoring, dan feedback untuk mengukur dampak kebijakan terhadap karyawan dan produktivitas. Nah, itulah hasil dari tugas semester dari kelompok 4 terkait sistem pengendalian manajemen pada PT Panarup Industri. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari kami, Universitas Cyber Asia.